Akhirnya nih, HP compact spek gahar yang paling ditunggu muncul juga secara resmi. Asus Zenfone 10 ini menjadi jawaban untuk para pecinta gadget smartphone yang pengen punya HP dengan ukuran layar kecil tapi dengan performa dan fitur kelas flagship. Ditenagai chipset Snapdragon 8 Gen 2, bakal sepowerful apa nih Asus Zenfone 10 ini? Namun sebelumnya, yuk kita unboxing dulu sebentar. Clouds in the sky, about to get away. Feels like it's been a freaking decade. Sorry, don't call me 'cause I'm gonna be on break. Tampilan boxnya simple dan masih ciri khasnya Asus Zenfone series banget. Cuma ada tulisan Asus Zenfone 10 dan sebuah logo di bawahnya. Di belakang dusnya ada beberapa detail tambahan seperti kode IMEI, serial number, tipe chipset yang digunakan yaitu Snapdragon 8 Gen 2, serta warna green, dan varian memori 8/128 GB untuk unit yang akan saya unbox kali ini. I'm busy trying to take it higher. Got no time for never, only spending cheddar. Wish I could do this. Begitu dibuka langsung ada box kecil lagi yang di dalamnya berisi SIM ejector yang ada tulisan Asusnya, kitab-kitab bawaan, dan stiker IMEI. Lalu dapat case bawaan yang berwarna hitam yang desainnya lumayan cakep. Baru kemudian unit smartphone yang masih terbungkus plastik. Kita singkirkan dulu. Paling bawah ada charger bawaan berdaya maksimal 30 watt, serta kabel data USB-C to C. Dan ternyata masih dapat earphone bawaan yang bentuknya kayak gini. Itu dia isinya, kita rapikan dan lanjut ke hands-on-nya. Ini dia tampilan bodi belakang dari Asus Zenfone 10 ini. Asli nih, untuk handheldnya emang enak banget nih kalau digenggam satu tangan kayak gini. Build quality-nya pun juga solid dan kokoh. Meskipun pakai finishing body yang semacam dari kertas karton, tapi tentunya bakal minim dengan bekas sidik jari. Palingan bakal jadi cepet kotor jika tidak dipakein case. Untuk modul kameranya pun cuma ada dua, dengan tampilan yang bulat dan besar kayak gini. Di samping kanan ada tombol volume dan power yang sekaligus untuk set fingerprint. Di sebelah kirinya polos, dan di atas ada lubang jack audio dan mic. Sedangkan di bawah ada lubang untuk membuka slot dual SIM card-nya, serta lubang mic, charger, dan speaker. Kita nyalakan dan setting dulu sebentar. Oh iya, saat setting awalnya ternyata ada yang beda nih, di mana kita diberi pilihan untuk memilih tampilan UI antara tampilan Android stock atau pakai punyanya Asus yang sudah dioptimalkan. Dan saat dipilih yang punyanya Asus, langsung dijelaskan juga untuk perbedaan tampilannya. Tapi kalau yang sudah terbiasa pakai tampilan Android stock atau mau nyobain tampilan yang baru, bisa juga tuh pilih UI-nya Android stock yang seharusnya bisa lebih ringan lagi. Dan meskipun sudah pakai tampilan UI yang sudah Asus gini, tetap saja interface-nya terasa simple dan minim dengan bloatware. Dengan layarnya yang cuma sebesar 5,92 inch-nya ini, jadi enak banget nih untuk dioperasikan dengan satu tangan. Memori internalnya juga baru terpakai sekitar 19 GB saat pertama kali HP dinyalakan. Sedangkan untuk pengaturan refresh rate-nya ada mode auto, 120Hz, 90Hz, dan 60Hz. Layar mungilnya ini menggunakan panel AMOLED yang didukung kecerahan mencapai 1100 nits dan SDR10+. Sehingga buat nonton YouTube udah enak banget. Ditambah kualitas suaranya juga mantap dengan dukungan stereo speakernya. We said forever, forever means nothing if we don't give it all we got. We can cry when it's over. We can cry when it's over. Ditenagai chipset powerful sekelas Snapdragon 8 Gen 2 dipadukan dengan RAM 8GB LPDDR5 dan ROM 128GB UFS 3.1. Di atas kertas saja sudah bisa dibayangkan untuk hasilnya. Terbukti untuk tes Antutu versi terbarunya bisa tembus mencapai hampir 1,5 juta. Tapi agak kaget juga sih dengan suhu panas HP-nya. Karena saat dicek pakai pengukur suhu, saat tes Antutunya ini saja suhunya mencapai 54 derajat Celcius. Yang cukup terasa panas apalagi dengan frame yang berbahan aluminium. Jadi apakah HP ini masih bakal enak kalau digeber buat mainin game berat? Nanti akan kita bahas pada video reviewnya. Tapi sedikit info aja nih, untuk game PUBG Mobile tentunya sudah bisa memainkan pakai settingan grafis Ultra HDR atau settingan terenaknya di Smooth Extreme. Dan untuk sensor gyronya pun jelas responsif dan gak delay sama sekali. Seharusnya sih HP ini mampu ya buat unlock settingan smooth 90fps sekalipun. Mungkin masih perlu menunggu update softwarenya lagi agar performanya bisa lebih optimal. Sedangkan pada bagian kamera, kali ini Asus Zenfone 10 sudah menggunakan teknologi gimbal stabilizer untuk bagian kameranya. Meskipun cuma pakai dual kamera, tapi fungsinya sudah memenuhi untuk kebutuhan standar fotografi saat ini.
Kamera utama sebesar 50 megapikselnya ini menggunakan sensor Sony IMX766 yang didukung lensa ultrawide 13 megapiksel. Sedangkan di bagian depan terdapat kamera selfie berukuran 32 megapiksel yang sayangnya sih cuma bisa merekam video Full HD. Beda dengan kamera belakangnya yang bisa merekam hingga 8K. Berikut adalah beberapa contoh hasil foto dan videonya. Untuk pembahasan detail tentang kameranya, nanti akan kita buat juga di video reviewnya. 먹고 싶어 내 말 틀린 건 하나도 없어 안 될 거란 생각 이제 던져 너가 없으면 날 오케이 오케이 난 잘 먹고 잘 살길 오케이 오케이야 맘을 다 부어주긴 좀 그래 잠을 만큼 참았어 억울해 Baby I can feel it with you Maybe you feel the same with me too 매일이 난 네 생각하다 잠들어 Oh, my heart is beating for you. Waiting, 널 헤매이고만 있어. I don't know what more to expect. 매일 난네 생각하다 잠들어. Oke, jadi kamera depannya ada di 1080p 30 fps, jadi maksimalnya di 30 fps. Sekarang sekitar jam 3 sore, tapi cerah banget. Oke, kita ngelewatin sawah ya. Nah, bonus nih yang nonton video ini sampai habis. Tak kasih lagi bocoran info tentang ketahanan baterainya. Meskipun cuma ditopang kapasitas baterai 4300 mAh, nyatanya ketahanan baterainya tergolong awet loh guys. Terbukti untuk PC Mark testnya bisa bertahan mencapai 12 jam 55 menit. Itu pun kita tesnya dengan posisi settingan refresh rate lock di 120 Hz. Jadi meskipun tergolong kecil untuk daya tahan baterainya ternyata tidak mengecewakan. Jadi buat yang nyari HP compact tapi tetap performanya oke, fitur lengkap, kamera bagus dan daya tahan baterainya awet, jelas HP ini bisa jadi pilihan yang pas untuk saat ini. Buat yang berminat beli, link pembelian saya taruh di kolom deskripsi ya. Jadi gimana guys menurut kalian mengenai Asus Zenfone 10 ini? Terima kasih sudah nonton video ini sampai habis. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. On the same wavelength, oh yeah. Why can't we just meet tomorrow? 아직도 날